One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di Awasin kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, dimana kejadian di surga 33 masih saja berlanjut. Tiga roh bumi dan juga dewa kebajikan masih saling berbincang-bincang. Hei dewa kebajikan, aku dengar kau ingin menguasai seluruh alam semesta yang ada di dunia. Ya, tentu saja itu akan sangat mudah sekali jika kita sampai bekerja sama. Aku yakin kita akan bisa mengatur itu semua. Dengan begitu, semua alam semesta di dunia ini mampu berjalan dengan semestinya. Oh, jadi begitu ya. Kau ingin menciptakan dunia dengan penuh kedamaian yang sangat sempurna. Ya, kau benar sekali. Memangnya itu menarik. Apa yang kau katakan itu begitu sangat meyakinkan. Ya, tentu saja. Jadi, bagaimana teman lamaku? Sebenarnya kalau masalah bekerja sama, aku dari dulu tidak pernah keberatan. Namun sayangnya aku sudah tahu sifat licikmu itu. Dan yang paling membanggongkannya lagi, kau pernah mengkhianatiku di tempo dulu. Jujur saja, aku dari dulu memang ingin sekali merencanakan itu. Hei tunggu, tak usah salah paham dulu. Karena dulu itu aku diperintah oleh Dewa Agung. Hah? Benarkah? Tapi aku tak yakin akan hal itu. Kenapa denganmu? Kenapa kau berubah menjadi seperti ini, Dewa Katak? Apa karena kau takut padaku, ha? Hah? Siapa yang takut denganmu? Aku hanya menawarkan kerjasama karena tujuan kita tidak jauh berbeda. Jadi menurutku kenapa itu enggak? Ya kan? Ide bagus. Oke lah kalau begitu, aku akan sangat setuju. Namun sebagai syaratnya, aku ingin sekali melihat ketulusan yang ada di dalam hatimu. Hah? Apa maksudmu? Ya, karena kau baru-baru ini sudah mengambil benih iblis dari kami. Jadi bagaimana kalau untuk syaratnya, kau kembalikan saja benih iblis yang kau curi itu, Dewa Katak. Dan kembalikanlah kepadaku sekarang juga. Lalu tiba-tiba Shin pun berpindah ke Dewa Rulai versus 3 dewa plus Dewa Guan Yin. Di pertarungan kemarin, 3 dewa menyatukan kekuatan mereka dan berniat menghabisi Dewa Rulai dengan satu serangan saja. Sementara Dewa Guan Yin tiba-tiba dia ada di belakang kepala Dewa Rulai yang menyerang tepat di kepalanya. Hei temanku Rulai, aku menyembuhkanmu dan memberikan energiku kepadamu, ucap Dewa Guan Yin yang tiba-tiba berpihak ke Dewa Rulai. Energi dan penyembuhan yang Dewa Guan Yin kirimkan mampu membuat Dewa Rulai kembali sehat walafiat. Serta Dewa Rulai pun kini telah kembali ke kondisi fitnya. Cahaya dan api pun menyala begitu saja. Kumpulan energi tingkat tinggi pun mengalir di seluruh tubuh sang Dewa Rulai. Hah, apa yang dia lakukan? Kenapa dia menyembuhkan Dewa Rulai? Shit lah. Hei kalian semua, ayo kita serang bersama-sama dan habisi mereka, ucap ketiga dewa itu. Lalu sebuah serangan dahsyat pun melesat indah di depan Dewa Rulai yang membuat Dewa Rulai harus benar-benar fokus untuk menghadapinya. Dewa Guan Yin yang meloncat berkata, "Kuserahkan sisanya semuanya kepadamu, temanku." Dewa Rulai yang sudah kembali pulih mulai berteriak. Dan damn. Sebuah Buddha raksasa pun muncul begitu saja. Cahaya kuning pun menyelimuti Dewa Rulai yang membuat ketiga dewa itu terpental di sana. Mereka pun kembali ke wujud semulanya. Dewa Guan Yin yang melihat kemampuan Dewa Rulai berkata, "Hah, dasar dewa yang licik. Kalian bertiga beraninya main keroyokan. Gak berani asal bayuan. Apalagi kalian benar-benar mengambil keuntungan dari musuh yang sedang terluka ya cukup parah. Tapi sekarang kekuatanmu telah kembali pulih, jadi aku tidak akan ikut campur lagi." Hah? Apa itu? Tidak mungkin, memalukan sekali. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Guan Yin tanpa diduga-duga, kau ini Sith lah, sangat susah ditebak. Bahaya kalian semua, dia sudah kembali pulih. Aku khawatir kita tidak bisa menang melawannya. Apa yang kau bicarakan gendut sialan? Apa kau pikir kita akan melarikan diri, ha? Hei kalian berdua, jangan banyak bicara lagi. Kita harus bekerja sama untuk menyatukan kekuatan ini dan membalas semua perbuatannya itu. Sebagai murid dari dewa kuno, rasanya kita tak perlu takut mati. Lalu mereka bertiga pun bergerak dengan sangat cepat dan menyerang secara bersamaan, serta menggunakan formasi menyerang jurus andalan mereka, jurus dewa teknik ikan piranha raksasa kuno. Jedam.
Hahaha, kalian bertiga tak tahu diri. Apa yang kalian lakukan hasilnya akan tetap sama saja, ucap Dewa Rula yang sudah siap-siap dengan jurus andalannya. Dan damn, Buddha raksasa Persus ikan piranha pun terjadi di sana. Tekanan dari serangan mereka pun sangat luar biasa. Namun tiba-tiba, bam, serangan telapak tangan Buddha raksasa pun mampu membuat ikan piranha itu mati seketika. Tulang-tulang pun terlihat di sana yang membuat ketiga dewa itu kembali ke wujud normalnya. Tiga dewa yang tepat ada di depan telapak tangannya berkata, "Sial, bagaimana ini semua?" Seng. Jurus Buddha mengamuk tembakan cahaya ilahi. Cedek. Ledakan cahaya pun menghancurkan semua yang ada di depannya. Tengkorak-tengkorak para dewa itu pun terlihat begitu saja. Namun, semua kejadian itu hanyalah ilusi jurus yang sama yang pernah ia lakukan saat baku hantam melawan Raja Asura Rau. Ketiga dewa itu pun kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Dewa Rulai menjelaskan, kalian bertiga tidak perlu mati sia-sia hanya untuk menjalankan misi dari Dewa Katak itu. Dewa Rulai, kau sungguh sangat baik sekali dan bahkan bijaksana. Terima kasih kau telah mengampuni kami bertiga. Kemudian Dewa Wan In pun menghampiri mereka semua. Wan In berkata, jika Dewa Kebajikan adalah salah satu dewa yang memerintahkan kalian bertiga. Lalu kira-kira apa tujuan sebenarnya dari Dewa Kebajikan itu? Setahu kami dia ingin menghancurkan keseimbangan dari ketiga alam dan memprovokasi mereka. Hah? Sepertinya rencananya memang sudah benar-benar tersusun rapi olehnya. Lalu Sin pun berpindah ke surga 33, di mana percakapan ketiga roh bumi dengan leluhur dewa masih saja berlanjut. Hei, bagaimana kau tahu kalau diriku mempunyai benih iblis? Hah, pertanyaan yang cukup konyol Dewa Katak. Itu semua sangat mudah bagi kami. Lalu mereka pun bergerak bersamaan untuk menyerang Dewa Kebajikan. Namun, cedek. Serangan-serangan itu pun mampu ditahan oleh Dewa Kebajikan. Roh bumi mengatakan, sudah kuduga, kau pasti mampu menahan serangan itu dengan sangatlah mudah. Aku yakin tanpa ada benih iblis di dalam dirimu, kau tak mungkin mampu menahan serangan tersebut. Lalu kalau memang benar, memangnya kau mau apa roh bumi, hah? Kurasa kekuatanmu saat ini tidak mungkin mampu mengalahkanku. Hah, apa kau yakin? Kemudian ketiga roh bumi itu pun mengeluarkan formasi yang begitu aneh, di mana sepertinya mereka bertiga akan melakukan hal yang sangat gila. Kau tahu kan, kami bertiga adalah satu. Maka jika begitu, kami akan memperlihatkan kekuatan kami yang sebenarnya. Meski itu hanya setengah dari kekuatan kami di tempo dulu. Hei, apa yang kalian lakukan? Inilah Katak bodoh. Tujuan kami datang kemari yaitu untuk menghabisimu. Kau akan segera mati, Lo Jun. Ucap roh bumi yang berteriak. Dua roh bumi itu pun berubah menjadi gumpalan bola merah-merah yang mengerikan. Wajah dari roh bumi pun mulai berdarah di sana. Kalian berdua, aku tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan kalian, ucap roh bumi yang mulai memakan gumpalan merah-merah itu. Ia pun mulai memakan dengan sangat lahapnya dan langsung terubah saja kuy makan dua buah dada yang segar itu. Sang Katak yang melihatnya, ahai, bisa tertawa saat melihatnya. Wow, apa yang kau coba lakukan, hah? Lalu pusaran angin puting beliung raksasa pun muncul di sana, tepat di depan Dewa Katak. Hembusan angin itu pun mampu membuat suasana di sana makin sangat mencekam dan terasa gila kelihatannya. Dan seseorang pun muncul di balik angin puting beliung itu. Dan orang itu adalah roh bumi merah yang sudah berubah ke semifinal POM-nya saat ini. Tubuh berotot serta kekar terlihat di sana. Wajah garang pun terlihat di mata Dewa Kebajikan. Dewa Kebajikan yang mengetahui kekuatannya itu sangatlah gila mulai agak menjauh. Hah, katanya kami bertiga tadi lemah, tapi kenapa kau sekarang malah menjauh? Dasar Katak sialan. Hah, sial orang ini. Rasakan ini, segel dinding ajimat luar biasa. Dan cedem, sebuah dinding pun keluar di sana dan menghalangi pergerakan dari Dewa Roh Bumi Merah yang ingin menghajar Dewa Kebajikan. Dewa Kebajikan yang tahu jika dirinya akan tetap kalah jika baku hantam melawan Roh Bumi mencoba untuk bernegosiasi tentang kekuasaan yang ada di dalam dunia ini. Hei sang Roh Bumi Merah, kenapa kau tidak mau bekerja sama kepadaku? Padahal tujuan kita itu sama loh. Jadi menurutku kenapa kita enggak bekerja sama saja?
Hahaha, sungguh sangat konyol sekali. Apakah kau takut dengan diriku yang saat ini, ha? Sambil membuka dinding yang kokoh itu hanya dengan satu lengannya saja. Ia berkata, tapi kau perlu tahu Dewa Katak. Jika di dunia ini hanya ada satu singgasana karena itu, jadi maafkanlah, kita tidak mungkin bisa menjadi temanmu lagi. Hah, apa kau bilang? Ucap Dewa Katak yang sudah ketakutan. Apa boleh buat kalau begitu? Jurus The Power of Kepepet, di mana Dewa Kebajikan mulai menggunakan cara licik lagi. Dengan menggunakan kristal hijau itu tepat di senjata andalannya, yaitu kipas berbulu Raja Burung Kiaroro. Namun di saat senjata itu akan digunakan, sang roh bumi itu pun hanya tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Katak, katak, aduh, apakah kau tidak takut denganku, ha? Lalu untuk apa kau sangat waspada sekali kepadaku saat ini?" Dan cedem, aura dahsyat pun menggelegar di sana. Tekanan itu pun begitu berat rasanya. Sial, apa boleh buat kalau begitu? Kita lihat sampai mana kekuatan gilamu itu, ha? Apakah kau bisa menahan serangan cahaya hijau ini? Hah? Apa? Berisik sekali kau, Katak sialan. Coba lihat ke atas kepalamu. Dan cedem, kapsul 9 ilahi pun milik Raja Sang Katak berada di sana. Hei, apa-apaan ini semua? Mana mungkin kau bisa melakukan ini tanpa melakukan apapun lagi? Lalu roh bumi merah pun terbang ke atas kapsul itu sambil berkata, "Hei Dewa Katak, lihatlah ini. Kau akan tersadar setelah kau melihat ini. Kekuatanmu dan kekuatanku itu sangatlah jauh. Kau tahu Dewa Katak, pada waktu itu aku sangat sekali percaya kepadamu. Namun sayangnya waktu itu kau tidak bisa menjaga kepercayaanku itu. Apakah kau tahu betapa aku sangat menyesal akan hal itu, ha?" Ucap roh bumi yang menghancurkan kapsul 9 ilahi itu hanya dengan satu serangan telapak tangannya saja. Cedem. Hei, tunggu dulu. Apa yang kau lakukan ini? Jangan lakukan itu kepada kapsul 9 ilahi milikku. Ucap Dewa Kebajikan yang tidak bisa melakukan apa-apa. Aku tidak peduli akan hal itu. Aku akan tetap menghancurkan kapsul sialan ini. Sebenarnya aku sangat tidak mau melakukan hal ini. Namun sayangnya tak ada pilihan lagi. Kumohon, hentikan, jangan lakukan itu. Dewa Katak sialan, lihatlah ini betapa jauhnya kekuatanku dan juga kekuatanmu. Cedem. Ledakan dahsyat pun terjadi di sana. Suara tangisan Dewa Kebajikan pun terdengar dengan sangat indahnya. Anyim, jangan atuh. Itu kapsulku, ucap Dewa Kebajikan yang menangis. Lalu tiba-tiba scene pun berpindah ke tempat Dewa Rulai dan juga Dewa Guan ini yang sedang berbincang-bincang. Hei Dewa Rulai, bagaimana kau bisa ada di sini? Haha, itu ya, aku terkena serangan dahsyat darimu dan seseorang berwarna hitam membawaku kemari. Oh begitu ya, itu semua karena amukanku. Ya, haha. Jadi berhati-hatilah dengan benih iblis yang ada di dalam tubuhmu itu. Ya, aku tahu akan hal itu, tapi aku yakin sekarang aku mampu menekan kekuatan dari benih iblis itu. Dan aku yakin aku juga bisa mengubah ini semua. Haha, begitu ya. Shit, ada apa ini? Kenapa dadaku terasa sakit? Ucap Dewa Rulai dan Dewa Guan Yin. Hah, apa itu di atas langit? Ledakan besar terjadi begitu saja. Jangan-jangan, mungkinkah itu Tungku 9 ilahi? Ini gawat, ayo kita pergi. Ucap mereka berdua yang terbang menuju ke langit 33. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.